Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen Pancasila. Yang di sini elemen Pancasila ada 4. Yang pertama adalah Pancasila. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Contohnya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam berbagai upaya membangun kesatuan dan persatuan di antara beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia. Baik, di sini ada peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 1. Contoh lingkungan keluarga yaitu memupuk rasa persatuan dan gotong royong. Yang kedua, contoh lingkungan sekolah, kegiatan kolaboratif dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, ada contoh lingkungan masyarakat, yaitu partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kebersamaan. Nah, Pancasila ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Yang kedua, menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, ada elemen Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Peserta didik juga melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Yang dimana tujuan UUD ini adalah yang pertama adalah 1. Mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan serta tempat tinggal serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Yang ketiga ada elemen Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana peserta didik mampu menjelaskan identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, minat, dan perilakunya. Peserta didik mampu mengenali dan menyebutkan identitas diri seperti fisik dan non-fisik orang di lingkungan sekitarnya. Peserta didik mampu menghargai perbedaan karakteristik baik fisik, contohnya warna kulit, jenis rambut, dan lain-lain, maupun non-fisik, contohnya miskin, kaya, dan lain-lain. Peserta didik mampu menghargai kebinekaan suku bangsa, sosial budaya, dan bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana tujuan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah menjelaskan identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, minat, dan perilakunya. Mengenali dan menyebutkan identitas diri seperti fisik dan non-fisik orang di lingkungan sekitarnya. Dan juga ada menghargai perbedaan karakteristik baik fisik, contohnya warna kulit kita, jenis rambut kita, dan lain-lain, maupun non fisik juga seperti itu, miskin, kaya, dan lain-lain, orang di lingkungan sekitarnya. Menghargai kebinekaan suku bangsa, sosial budaya, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang elemen Pancasila yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan berbagai bentuk beragaman suku bangsa, sosial, budaya, dan lingkungan sekitar. Peserta didik mampu memahami lingkungan sekitar RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI kita. Peserta didik mampu memahami lingkungan sekitar RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Peserta didik juga mampu menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan, yang dimana tujuan NKRI adalah mengidentifikasi dan menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, budaya, dan lingkungan sekitar kita, dan memahami lingkungan sekitar RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, yang dimana menampilkan sikap kerjasama dalam bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan kita. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum.